Shalom Bapak Ibu saudari sidang jemaat yang diberkati dan dikasihinya. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan rohani dan tahap-tahap usia rohani. Nah, Rasul Yohanes menuliskannya dan membagi akan tahapan rohani tersebut. Usia rohani itu menjadi 3. Dia sebutkan sebagai anak-anak, orang muda, dan bapak-bapak. Nah, kita akan lihat firman-Nya tertulis di dalam surat 1 Yohanes 2, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Kalau saudara membaca 3 ayat ini memang sepertinya loncat-loncat ya. Kadang bicara pada anak, kadang bicara pada bapak, kadang bicara pada orang muda, dan urutannya juga tidak rata begitu ya, kadang lompat-lompat. Tapi yang jelas ada 3 kategori usia rohani, yaitu anak-anak, orang muda, dan bapak-bapak. Nah, kita lihat saudaraku, ayat 12 dari 1 Yohanes 2. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ayat 13, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, jadi loncat ini setelah anak-anak, bapak-bapak ya. Karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, dari 2 ayat ini, ketiga kategori usia rohani itu sudah disebutkan. Ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada orang-orang muda. Urutannya memang gitu, saudaraku ya. Kemudian ayat 14, kembali diulang. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Bapa huruf besar ya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, ya ini bapak-bapak rohani, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Diulang lagi. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Nah, ciri dari orang-orang muda disebutkan di sini, karena kamu kuat. Orang muda itu kuat, saudaraku ya. Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, saudaraku, 3 kategori usia rohani ini coba kita urai ya, kita coba selidiki, teliti, dan kita pilah-pilah. Nanti kita temukan ciri-cirinya apa. Menarik bahwa Alkitab itu ada, jadi angka 3 itu sering disebut, saudaraku ya. Di dalam pengajaran tabernakel ada halaman, ruang suci, ruang maha suci. Dalam Bahterano ada 3 tingkat ya. Ya, Bahterano itu ada 3 tingkat, saudaraku ya. Jadi memang 3 tahap itu merupakan menurut saya kode rohani dari firman Tuhan. Juru selamat kita itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi 3 juga, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat, saudara, kelompok yang pertama yaitu anak-anak. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, di ayat 12, dosamu telah diampuni karena namanya. Itu ciri pertama. Kemudian ciri yang kedua, ayat 14 bagian A, ya coba saudara baca lagi ya, nih, ayat 14 bagian A dimunculkan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa huruf besar, Bapa surgawi. Jadi untuk anak-anak itu cirinya ada 2. Nah, ini nanti kita akan coba dalami, saudaraku, pengertiannya apa. Yang pertama, dosa diampuni karena namanya, karena nama Yesus. Jadi mengenal akan nama Yesus, ya, mendengar Injil, percaya Yesus juru selamat, percaya bahwa Yesus itu penebus dosa, Dia penuh kasih karunia dan kebenaran, dan barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal, diampuni dari segala dosa. Dosa disucikan oleh darahnya yang tercurah di bukit Golgota. Jadi
Ciri yang pertama dari anak-anak itu adalah dosa diampuni. Ya. Kemudian ciri kedua, mengenal Bapa Surgawi melalui Yesus Kristus. Saudaraku, orang itu kan ada kerinduan untuk mencari Allah yang sejati. Sebetulnya pencipta langit dan bumi itu siapa? Nah, pengenalan itu sudah ditemukan, yaitu melalui mengenal Yesus. Kepada Filipus, Tuhan Yesus berkata apa? Sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, Filipus, tapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ngerti ya? Jadi, pengenalan kita akan Bapa Surgawi itu ya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita melihat Yesus, sesungguhnya kita melihat Bapa. Secara hakikat memang Yesus itu adalah Bapa yang kekal, saudaraku, meskipun pribadinya berbeda. Jadi dua poin ini, yaitu dosa diampuni karena nama Yesus dan mengenal akan Bapa Surgawi yang menjadi sumber segala sesuatu. Ini adalah tahap kerohanian anak-anak. Mereka telah menerima pengampunan dosa karena nama Yesus. Ada satu kelegaan karena pengampunan tersebut merupakan pengalaman yang ajaib dan mulia. Tuhan Yesus berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Beban berat, beban dosa dilepaskan oleh Tuhan, diampuni, sehingga ada pengalaman kelegaan, damai sejahtera yang luar biasa. Saya ngalami ini tanggal 21 Agustus tahun 76, ya saudaraku ya, mengalami akan pengenalan akan Bapa Surgawi yang begitu mengasihi ketika saya menerima Yesus. Dan kuasa darahnya mengampuni segala dosa pelanggaran saya. Nah saudaraku, Kristen anak-anak ini, ya ini saya catat di sini, memiliki keyakinan yang teguh bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Bukankah dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, ini ayat hafalan ya mestinya untuk kita. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan demikian, saudara, saya bacakan aja. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman yang menjadi manusia itu, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita dengan penuh keberanian, setelah kita diampuni dari segala dosa oleh kuasa darah Yesus, maka kita dapat memanggil Allah pencipta langit dan bumi, Yod Heh Voh Heh, ya Tuhan yang maha kuasa, itu dengan sebutan Bapa, Father. Ya, ada satu buku yang ditulis oleh seorang wanita bangsawan dari Pakistan. Ya, dia tadinya bukan orang Kristen, kemudian dia mencari Tuhan dan dia ketemu melalui Yesus Kristus Tuhan. Akhirnya dia bertobat dan menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan. Dan dia menulis satu buku yang berjudul I Dare to Call Him Father. Saudaraku, dia Bapak kita. Ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita ini menjadi anak-anak Allah, ya, saya ulangi. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi beroleh pengampunan dosa dan menjadi anak-anak Allah. Jadi kita mengenal Bapa Surgawi. Ini pengalaman dahsyat ketika kita lahir baru dan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi ciri utama dari anak-anak itu adalah pengampunan dosa yang mereka rasakan dan mereka alami, dan mereka sadar bahwa mereka adalah anak-anak Bapa Surgawi. Bukan anak iblis lagi, tapi mereka anak Allah, ya. Mereka mengenal akan kasih Bapa. Wah, ini luar biasa, saudaraku, ya. Mengenal akan kasih Bapa. Ada banyak orang yang dalam hidup di dunia ini fatherless, nggak punya bapak, saudara. Mungkin ayah jasmani mereka tidak peduli, meninggalkan ibu,
dikala kita masih kecil, barangkali ya, fatherless, atau ada tapi tidak bertanggung jawab, ada tapi tidak menjadi sosok yang bisa dibanggakan. Saudaraku, seorang anak itu butuh bapak. Nah, ketika saudara ketemu dengan Yesus, Bapa yang kekal itu, saudara akan berkenalan dengan pencipta kita, penguasa langit dan bumi, Allah perkasa. Dia adalah Bapa kita. Dan bahwa Allah di surga, Bapa di surga itu bukan Allah yang kejam, yang mungkin dalam pengalaman jasmani, anak dia sering melihat ayahnya itu berlaku kejam terhadap ibu dan terhadap dirinya. Nah, ini memang akibat dosa itu kengerian terjadi dalam keluarga, saudaraku ya. Nah, ada bapak yang kalau datang mabuk, bawa alat pemukul, bawa cambuk, bawa ikat pinggang untuk memukul akan anak-anak. Itu gambaran bapak seperti itu akan dihapuskan dan digantikan dengan bapak yang mengasihi. Dia adalah Bapa yang maha pengasih dan maha pengampun. Dia tidak datang untuk menghajar dan mencari-cari kesalahan, tapi dia datang untuk mengasihi kita, memeluk kita, memangku kita, dan menuntun kita di jalan yang benar. Itulah saudaraku. Tetapi kanak-kanak ini atau anak-anak rohani ini, mereka belum terlatih. Mereka masih sering jatuh. Mereka ya seperti anak saudaraku, baru belajar jalan itu jatuh, terluka, nangis, itu biasa ya. Namun pintu pengampunan always there, selalu ada, terbuka bagi mereka. Jatuh, menyesal, bertobat, diampuni, nanti belajar jalan lagi, jatuh lagi, bertobat lagi, diampuni lagi. Itu merupakan pengalaman atau siklus yang wajar yang terjadi pada seorang Kristen anak-anak. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes, saudaraku. Jadi apabila ada masalah, ya ini ya kadang-kadang ya, ini harus dihindari ya. Ngambek gitu ya, sudah nggak mau ke gereja gitu ya, baru tersinggung sedikit, bentrok sama sesama saudara seiman, sakit hati, nggak mau ke gereja lagi gitu ya, mutung atau ngambek. Pengajaran firman Tuhan yang disukai, yang enteng-enteng, yang susu. Jadi yang ringan-ringan, yang enak-enak begitu ya, berkat, kasih karunia, yang ya pokoknya begitulah, saudara, ngerti sendiri ya. Nah, anak-anak ini perlu dilindungi, saudaraku, karena iblis akan berusaha untuk menyerang anak-anak tersebut ya. Orientasi dari kanak-kanak rohani, saudara, saya kupas agak panjang lebar ya, kanak-kanak rohani ya, masih bocah cilik gitu ya. Itu pada hak-hak. Kalau diberitakan firman tentang hak-hak itu senang sekali. Kamu punya hak ini sebagai anak Tuhan. Kamu berhak untuk memperoleh berkat, kamu berhak memperoleh perlindungan, kamu berhak untuk ya diiringi oleh malaikat-malaikat. Itu yang begitu-begitu itu senang. Tapi tanggung jawab, ya dia harus belajar, saudaraku. Sebab ada hak, tapi ada tanggung jawab. Ya saudara ya, ada hak, ada kewajiban. Tapi belum bisa menerima makanan keras. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan perbedaan antara susu dan makanan keras. Kita harus beralih dari susu kepada makanan keras. Kemudian anak-anak itu juga masih egois karena pusat dari segala sesuatu adalah dirinya sendiri. Dan kita harus maklumi, saudaraku, seorang anak-anak itu pusatnya adalah dirinya sendiri. Ya, dia lemah, dia perlu dilindungi, dan dia berpusat pada diri sendiri. Ketika seorang bayi hadir dalam satu keluarga, maka dia adalah pusat seluruh rumah, ya kan? Pusat dari seisi rumah. Itu wajar, saudaraku, itu wajar. Tetapi harus ada pertumbuhan, ya. Untuk orang Kristen tahap ini, mereka harus bertumbuh. Untuk bertumbuh, mereka harus makan firman, nutrisi rohani yang bergizi, kemudian ada komunitas yang melindungi, menjagai, dan mengasihi, dan ini yang akan membentuk akan
pertumbuhan rohani dari anak-anak tersebut secara sehat. Ada para pembimbing yang mengarahkan mereka, menasihati mereka, karena mereka belum bisa memilih makanan sehat, makanan yang tidak sehat, racun atau tidak racun harus diawasi ya. Jadi mereka perlu keluarga, anak itu perlu keluarga. Saya paling sedih kalau melihat ada anak-anak masih kecil-kecil liar di jalanan gitu. Mereka ini punya keluarga apa enggak gitu ya. Tapi sebetulnya setiap anak itu butuh keluarga. Jangan sampai gereja itu melupakan akan fungsinya sebagai keluarga Allah, saudaraku ya. Jangan sampai M3 itu melupakan fungsinya sebagai keluarga rohani gitu ya. Nah, anak-anak ini harus belajar untuk terus mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Ya, saya berhenti sampai anak-anak dulu ya. Nanti dalam Suara Gembala berikut kita akan belajar tentang orang muda dan kalau mungkin nanti bisa langsung ke bapak-bapak rohani. Tuhan Yesus memberkati.